Perkenalkan, nama saya Koronika Sinumbing dengan NIM 111911177. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Sari, NIM-nya 111900649. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Madeline Yosipin Sitande dengan NIM 111907066. Kami dari kelompok 2 dari kelas 11.3A.04. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan proyek sistem informasi akuntansi dengan tema yang kami ambil, yaitu analisis sistem informasi akuntansi penjualan tunai pada toko buku bersinar. Yang pertama, ruang lingkup. Pembahasan dalam penulisan ini difokuskan pada pengolahan data seperti memasukkan data, data proses dan data keluaran atau keluaran data dari proses pemesanan barang dari customer hingga proses pembayaran. Adapun struktur organisasi toko buku bersinar, yaitu yang pertama adalah pemilik, ada bagian penjualan, bagian gudang, dan bagian kebersihan. Dengan struktur organisasi yang telah disusun sedemikian rupa oleh perusahaan, memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing sebagai jabatan yang telah ditentukan dalam struktur organisasi tersebut. Adapun fungsi dan tanggung jawab yang dimiliki berdasarkan struktur organisasi toko buku bersinar, yaitu yang pertama pemilik toko, yang memiliki tugas 1. Memimpin dan mengelola usaha yang dijalani. 2. Bertanggung jawab secara keseluruhan atas semua kegiatan. 3. Merencanakan garis besar aktivitas yang akan dilakukan. 4. Mengawasi segala aktivitas customer. 5. Memberikan arahan atau petunjuk kepada karyawan. 6. Membuat peraturan-peraturan di lingkungan usaha. Yang kedua adalah bagian penjualan yang memiliki tugas 1. Melayani pelanggan atau pembeli. 2. Membuat atau mengambil pesanan yang ingin dibeli oleh pelanggan atau pembeli. Ketiga, mencetak nota untuk pembeli. 4. Membuat laporan penjualan. 5. Mencatat keluar masuk keuangan. Ketiga, bagian gudang yang memiliki tugas yang pertama, mengatur, menjaga dan merawat barang-barang yang ada. 2. Menyusun dan merapihkan barang. 3. Mengecek stok, pemasokan atau jumlah persediaan barang. Yang keempat adalah bagian kebersihan yang memiliki tugas menjaga dan membersihkan seluruh tempat atau lingkungan usaha agar tetap bersih dan nyaman. Proses bisnis sistem berjalan pada toko buku bersinar, yaitu proses bisnis sistem yang sedang berjalan bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kerja suatu sistem atau perusahaan dan mengetahui masalah yang sedang dihadapi sistem atau perusahaan. Yang pertama, proses penerimaan order. Toko buku bersinar tidak melayani sistem penerimaan order. Yang kedua, proses penyiapan dan penyerahan barang. Toko buku bersinar dikarenakan tidak melayani sistem penerimaan order, jadi tidak ada proses penyiapan dan penyerahan barang terhadap customer. Ketiga, proses penerimaan kas. Pada toko buku bersinar, proses penerimaan kas diterima secara langsung oleh pemilik. Setelah pembeli membeli barang yang akan dibeli dan bagian penjualan mengecek apakah barang tersedia, kemudian pembeli melakukan transaksi terhadap penjual, maka penerimaan kas secara langsung diterima di tangan pemilik toko. Yang keempat, proses pembuatan laporan penjualan. Toko buku bersinar dalam mengolah data keuangannya sudah menggunakan software Accurate. Jadi seluruh jurnalnya sudah tertata rapi di dalam sistem. Maka dalam proses pembuatan laporan penjualannya sudah secara otomatis bekerja dalam sistem. Karena sistem mampu merekam, menganalisis, dan mengelola keuangan, jadi tidak perlu bingung lagi dalam penyusunan laporan penjualannya. Selanjutnya, diagram activity sistem berjalan akan dijelaskan oleh teman saya, Anggita Sari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram aktivitas sistem berjalan pada toko buku bersinar. Karena toko buku bersinar ini sudah terkomputerisasi, jadi kali ini kita akan telah membuat use case diagram dan activity diagramnya. Untuk use case diagram sendiri itu terdapat dua, yaitu use case input transaksi penjualan dan use case pemesanan barang. Nah, untuk use case input transaksi penjualan itu memiliki 4 aktor, yaitu pelanggan, pemilik, bagian gudang, dan bagian penjualan. Pelanggan memilih barang, lalu membayar, lalu ke bagian transaksi. Sedangkan bagian gudang itu menginput data barang, lalu edit data barang. Sedangkan bagian pemilik itu menglogin dan
logout dan melihat laporan. Yang isi laporan itu ada laporan transaksi dan laporan data barang. Kan bagian penjualan itu melakukan transaksi dan melihat laporan. Yang kedua, use case pemesanan barang memiliki dua aktor, yaitu pembeli dan kasir. Kalau pembeli melihat kategori barang, memilih kategori barang, dan memesan barang. Sedangkan kasir lihat pesanan barang, input kategori barang, dan simpan kelola pesan barang. Untuk activity diagramnya kita membuat 5 macam, yaitu activity diagram login, activity pemesanan barang, activity diagram transaksi, activity diagram lihat laporan, dan yang terakhir activity diagram logout. Untuk activity diagram login sendiri isinya ada user, memasukkan username dan password, lalu ke sistem di request, lalu dari database itu divalidasi. Jika salah, kembali ke masukkan username dan password. Jika benar, menuju sistem login valid dan keluar menu utama. Yang kedua activity diagram pemesanan barang. Dari pembeli memilih menu kategori barang, lalu di request oleh sistem, lalu dieksekusi oleh database, lalu menampilkan from kategori barang, lalu memilih kategori barang, lalu menuju sistem diproses pemilihan barangnya. Kalau batal, akan menuju ke memilih kategori barang, dan jika iya, pemilihan barang tersimpan. Yang ketiga, activity diagram transaksi. Dari pelanggan memilih barang, menuju ke bagian penjualan, memilih menu transaksi penjualan, lalu ke sistem untuk menampilkan from table transaksi, lalu ke bagian penjualan lagi untuk mengisi kode barang yang dibeli, lalu ke sistem dengan menampilkan detail barang, lalu memasukkan jumlah barang, lalu melakukan perhitungan jumlah barang, lalu menghitung total bayar, lalu mencetak faktur penjualannya, lalu memproses percetakan nota, lalu ke bagian penjualan untuk menyerahkan faktur penjualan, lalu ke bagian pelanggan untuk menerima fakturnya. Setelah menerima fakturnya, barang yang dibeli diterima, dan ke bagian penjualan lagi untuk memberikan uang. Yang keempat, activity diagram lihat laporan. Dari pemilik, pilih menu laporan, lalu ke sistem, pilih request, lalu dari ke database dieksekusi, lalu menu laporan, lalu pemilik memilih jenis laporan, lalu di request, lalu dieksekusi, lalu menampilkan jenis laporan, lalu lihat laporan, lalu di request kembali, lalu dieksekusi, dan yang terakhir menampilkan laporan yang dipilih oleh sistem. Yang terakhir, activity diagram logout. Dari user, pilih menu exit di menu utama, ke sistem untuk di request, lalu divalidasi, lalu logout valid, dan keluar dari menu utama. Selesai. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi dokumen sistem berjalan toko buku bersinar. Yang pertama itu ada dokumen masukan. Dan dengan nama dokumen faktur penjualan, fungsinya itu sebagai fungsi terkait nilai tagihan yang harus dibayar. Sumbernya itu dari pemasok, tujuannya itu bagian produksi. Untuk medianya ada kertas, untuk jumlahnya ada 2 lembar, dan frekuensinya setiap melakukan pembelian barang persediaan. Kemudian ada dokumen keluaran, yang pertama yaitu faktur penjualan, fungsinya sebagai bukti penagihan pembayaran kepada pelanggan. Sumbernya berasal dari kasir, tujuannya untuk pelanggan, serta medianya itu ada kertas,
Untuk jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap melakukan transaksi pembelian kepada pelanggan. Untuk bentuk dokumennya itu lampiran B1. Kemudian ada laporan transaksi, fungsinya itu sebagai laporan transaksi, bersumber dari kasir dan ditujukan kepada pemilik. Untuk medianya itu kertas, jumlahnya sekitar 2-4 lembar dan frekuensinya itu setiap akhir bulan. Bentuk dokumennya tidak ada. Kemudian ada laporan data barang, fungsinya itu sebagai laporan data barang, sumbernya bagian gudang, tujuannya untuk pemilik. Kemudian untuk medianya itu ada kertas, jumlahnya 2-4 lembar dan frekuensinya setiap akhir bulan. Nah, di sini ada permasalahan pokok dan pemecahan masalah pada toko buku bersinar. Yang pertama itu ada permasalahan pokoknya, yaitu yang terjadi pada penjualan produk. Toko buku bersinar selain menjual berbagai macam buku, juga menjual berbagai macam peralatan serta perlengkapan sekolah. Ada seperti pulpen, buku, dan berbagai macam pernak-pernik sekolah. Kemudian ada pemecahan masalahnya. Pemecahan masalahnya yaitu sebuah perusahaan yang dapat menjual produknya dengan baik, maka akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan yang kesulitan menjual produk-produknya, maka akan membuat kinerja perusahaan semakin menurun, hutang menumpuk, dan bahkan bisa bangkrut. Untuk menghindari kejadian tersebut, perusahaan perlu meningkatkan kualitas pada perusahaannya dalam mengelola keuangan dengan baik agar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik menggunakan sistem terkomputerisasi agar perusahaan dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut mengalami kerugian atau keuntungan. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian sistem penjualan tunai di toko buku bersinar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, sistem penjualan tunai pada toko buku bersinar sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan toko buku bersinar sudah melibatkan bagian-bagian yang bertanggung jawab dalam tugasnya, sehingga dapat dilakukan pengecekan antar bagian yang terkait. Bagian tersebut meliputi bagian penjualan, bagian gudang, serta kebersihan. Untuk dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan tunai meliputi faktur penjualan, tunai, kwitansi, serta rekap harga pokok penjualan. Catatan yang digunakan dalam sistem penjualan tunai pada toko buku bersinar yaitu jurnal penerimaan kas dan jurnal umum. Toko buku bersinar telah mempunyai struktur atau bagan alir sistem penjualan tunai yang sudah ditetapkan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian. Kemudian ada hasil evaluasi sistem akuntansi penjualan tunai pada toko buku bersinar sudah cukup baik, meskipun masih ada kekurangan dalam sistem akuntansi yang ada, yaitu pemilik perusahaan masih bertindak sebagai bagian kasir yang membantu pembeli melakukan transaksi. Untuk catatan yang lainnya digunakan untuk sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian ada kritik dan saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran agar dapat bermanfaat bagi peningkatan sistem penjualan tunai pada toko buku bersinar, yaitu sistem penjualan tunai di toko buku bersinar sudah baik dan harus dipertahankan oleh perusahaan dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem akuntansi penjualan tunai, agar sistem yang ada di perusahaan tetap berjalan dengan lancar. Yang kedua, toko buku bersinar perlu melakukan pengecekan secara berkala. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan mendadak kepada karyawan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan untuk meminimalkan kecurangan karyawan. Yang ketiga, ada mohon kritik dan saran bagi pembaca mengenai penulisan hasil analisis dan evaluasi terhadap kuliah praktik ini, agar kedepannya kami boleh mengembangkan sistem kepenulisan lebih baik lagi. Berikut ini adalah daftar pustakanya, boleh dibaca oleh teman-teman. Akhir kata, kami mengucapkan berterima kasih banyak kepada Dr. Muhammad Wahyudi selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Ibu Dia Puspitasari sebagai Wakil Rektor pertama Bidang Akademik Bina Sarana Informatika, Bapak Adi Supriyatna sebagai Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika, dan Ibu Indria Widyastuti selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya dengan sabar dan memberikan saran
serta arahan, masukan, serta bimbingan selama penyusunan sehingga tugas kuliah kerja praktik ini dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian Bapak dan Ibu serta staf toko buku bersinar yang sudah bersedia menjadi narasumber kami dalam menganalisis sistem penjualan tunai pada toko buku bersinar. Terima kasih.